Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hello happy humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, happy humans, pernah mendengar HIV nggak? Atau AIDS gitu. HIV atau AIDS ini seringkali menjadi penyakit yang sangat menakutkan, dan bagi sebagian orang itu adalah penyakit yang sangat membahayakan dan sangat-sangat menular. Tapi bagaimana sih sebenarnya HIV dan AIDS ini? Bagaimana sih orang dengan HIV dan orang dengan HIV AIDS? Nah, untuk itu podcast Tanggap Rasa kali ini akan membahas lebih lanjut tentang apa itu HIV, AIDS, ODHIV, dan ODHA. Nah, pada podcast Tanggap Rasa kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat mengetahui apa itu HIV, AIDS, ODHIV, dan ODA, yaitu Mas Bani dari IAC. IAC ini adalah Indonesia AIDS Conditions. Jadi IAC ini merupakan suatu organisasi yang telah bekerjasama dengan Kemenkes untuk menanggulangi HIV dan AIDS. Nah, happy human, saat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya tentang HIV, AIDS, dan ODHIV atau ODHA ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu atau kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas Bani. Halo teman-teman, selamat pagi dan siang. Iya. Nah, Mas Bani, ini kan kita mau bahas tentang HIV, AIDS, ODHIV, dan ODHA. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mas Bani, mungkin masing-masing itu ada pengertiannya apa sih, bedanya apa? HIV, AIDS, apa sih pengertian ODHIV atau ODHA ini? Mungkin teman-teman happy humans yang mendengarkan ini juga mungkin belum mengerti, bisa dijelaskan dulu maksudnya definisinya gitu Mas Bani. Oke, salam kenal teman-teman di Komnas HAM sama Happy Human ya. Saya Bani, biasa dipanggil Bani Riset dari Indonesia AIDS Coalition sebagai Public Communication. Jadi memang banyak pertanyaan yang tadi kata Mas tanyakan, apa itu HIV, apa itu AIDS, terus ODHIV, ODA, itu jargon-jargon yang akhirnya memusingkan kita gitu. Oh, jadi bacanya ODHIV ya sama ODA ya? Tadi saya ODHIV, ODHA. Bener, jadi sebenarnya ODHIV sama ODA ya. HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus, jadi HIV itu hanya virus kan. Kalau AIDS itu kan Acquired Immunodeficiency Syndrome, jadi sindrom yang muncul ketika orang memiliki HIV. Jadi ketika dia memiliki penyakit lebih dari 2 karena virus HIV itu dinamakan AIDS gitu kan. Nah, muncullah kemudahan di luar negeri itu kan disebutnya PLHIV ya, People Living with HIV. Tapi ketika dibahasakan di Indonesia itu kan menjadi ODA. Nah, dalam perjalanan waktunya orang dengan HIV AIDS ini, mereka teman-teman komunitas itu kebanyakan, kami kan HIV tapi tidak AIDS gitu. Jadi mulai 2 tahun kebelakang sekarang tuh bahasa ODA di Kemenkes pun sudah mulai bukan tidak dipakai ya, mulai bergeser jadi ODHIV saja. Jadi orang dengan HIV, karena orang dengan HIV kan hidupnya bisa 30 tahun, 40 tahun, banyak yang lebih baik gitu hidupnya. Sementara kalau menyebut AIDS itu kayaknya paradigmanya kematian gitu sih sebetulnya. Oh, seperti itu ya. Jadi bedanya HIV atau AIDS itu sendiri apa Mas Bani? Misalnya kalau HIV ini kan, kalau setahu saya kan HIV ini kan Human Immunodeficiency Virus gitu ya apa? Betul. Nah, AIDS itu nama penyakitnya ya, atau mungkin beda gitu? AIDS itu sindrom Mas. Jadi yang paling mudah tuh gini, yang paling mudah tuh kalau kita ngomong HIV itu virus. Nama virusnya HIV. Tapi kalau AIDS itu sindrom yang muncul. Jadi sindrom itu penyakit yang muncul. Jadi ketika misalnya saya HIV positif dan saya tidak berperilaku dengan baik, saya tidak minum obat, tiba-tiba saya kena TBC kan. Nanti kena TBC dan saya kena misalnya hepatitis C. Jadi ada 2 penyakit dan berbarengan. Nah, itu yang disebut AIDS. Saya masuk dalam fase AIDS. Jadi masuk dalam sindrom penyakit yang banyak gitu.
Jadi berarti tuh. Jadi AIDS itu sindromnya. HIV itu virus aja. Virusnya. Gitu. Oh iya. Tuh. Jadi bahasa orang itu AIDS, sebenarnya bukan orang itu AIDS, orang itu memiliki HIV sebenarnya bahasanya. Oh iya. Berarti kalau misalnya HIV itu dia ada virusnya di tubuhnya tapi belum terkena penyakit seperti itu ya. Nah, AIDS dia terkena penyakit yang bisa membahayakan nyawanya itu ya. Betul. Kalau masih dalam tahap HIV itu kan dia baru masuk saja HIV-nya, tapi masih bisa dikontrol kan agar tidak masuk fase AIDS. Nah, gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih Mas Bani, bagaimana sih kondisi orang dengan HIV dan orang dengan kondisi AIDS ini kalau di Indonesia ya? Ini kalau mungkin bisa ada sama teman-teman dicari sendiri ya datanya, tapi data yang terakhir itu 2021 itu sekitar 500 ribuan orang itu sudah terkena HIV kan. Sudah terkena HIV dan sekitar 200 ribu itu sudah meminum ARV. ARV itu adalah obat untuk menahan ya, lebih menahan virus HIV agar tidak melaju dengan cepat. Jadi obat itu dimakan setiap 12 jam sekali atau 24 jam sekali. Dan itu disediakan di puskesmas. Gitu. Jadi kalau kita ngomong keadaannya, kondisinya saat ini, teman-teman yang 500 ribu itu, kalau berdasarkan data baru 200 ribu yang mengakses. Oh seperti itu. Nah kalau kondisi sosialnya gimana Mas Bani? Kondisi sosial mereka di tengah masyarakat itu apakah ada kasus tentang diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan orang dengan AIDS ini? Mungkin ada laporan gitu kan? Iya. Masuk ke teman-teman. Kayak karena saya berbicara tentang HAM ya. Nah iya. Agak malu ya kita kalau ngomong penanggulangan HIV di Indonesia, karena menurut saya perkembangannya sangat cepat HIV itu, sementara stigma di kita tuh kan masih sangat melekat ya, bahwa orang AIDS itu atau orang HIV itu narkoba, pekerja seks, pergaulan bebas. Sementara berdasarkan data justru banyaknya sekarang tahun-tahun kemarin itu ibu rumah tangga gitu. Jadi paradigma di kita itu belum selesai ya masalah bagaimana penularannya. Sementara kita akan mulai dari awal, bahwa Mas Wahyu pasti tahu kan bahwa penularan HIV itu bukannya misalnya saya HIV sih kita ketemu terus salaman kena kan, bukan begitu kan? Iya, tapi di situ ada proses darah bertemu dengan luka terbuka dan masuk kan. Di situ. Jadi tidak semudah itu, bukan yang kata orang kalau dari nyamuk menular nggak sih Kak? Ya enggak lah, karena ini adalah human virus gitu. Ya ketika dia masuk ke nyamuk, dia nggak bisa hidup gitu kan. Karena dia menunggangi sel darah putih kita kan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah di sosialnya, itu akan sedih ya, karena dulu itu masih berbicara stigma pada orang HIV diusir dari rumahnya, stigma pada HIV diusir oleh keluarganya, atau mereka sulit mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan statusnya. Sekarang tuh sudah mulai bergeser karena pengobatan sudah baik. Menurut saya Kemenkes bekerja dengan sangat baik sampai saat ini, sehingga bayi-bayi yang HIV sekarang tuh sudah beranjak SMP SMA kan. Nah, dan mereka mendapat penolakan dari sekolahnya. Nah, itu yang sekarang jadi banyak masalah. Benar sekali ya. Iya, karena gini loh, ketika kita menghadapi sekolah itu kan kita menghadapi dengan dinas pendidikan ya. Oke, dinas pendidikan mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan sekolah itu, tapi orang tua murid kan tidak begitu. Oke, si A itu kan HIV positif, tapi dia boleh masuk, tapi saya nggak mau anak saya sekelas dengan dia. Sekarang 40 orang tua mengatakan begitu, mau gimana ya? Sementara yang kita tahu ketika seorang ODIF itu meminum obat, dia tuh undetectable, dan ketika dia undetectable dia tidak bisa menularkan, gitu Mas. Jadi misalnya saya HIV positif saat ini, atau Mas Wahyu ya, amit-amit ya, misalnya Mas Wahyu pakai jarum suntik atau entahlah kena transfusi darah, Mas Wahyu kena HIV, Mas Wahyu disarankan minum ARV, 3 bulan kemudian Mas Wahyu tuh undetectable, jadi Mas Wahyu tuh tidak akan menularkan pada orang lain. Tidak bisa. Berarti stigma yang berpengaruh di masyarakat sekarang ini terhadap orang ODIF sama orang ODA ini kayak
ketakutan yang berlebihan seperti itu ya. Iya, makanya kita kadang ngomong apakah sebenarnya kelebayan ini sebenarnya apakah dipelihara ya kali ya. Kayak kalau Mas Wahyu pernah dengar nggak? Ya, di blok M ada pengidap HIV yang menyimpan jarum suntiknya di kursi di metro mini. Itu dari sekarang hoax itu ada. Atau itu hoax ya. Hoax nggak ada. Banyak sekali hoaxnya. Terus ada yang juga ada gini yang di diskotik pernah dengar nggak? Nggak pernah sih. Yang jadi ada orang dengan HIV yang dia marah sehingga dia membawa jarum suntik, dia ngambil darah terus nyuntikin nojos-nojosin orang di diskotik gitu. Yang itu buat saya nggak make sense banget gitu. Iya. Ada juga, saya pernah juga dengar hoaxnya seperti yang ada nakes gadungan datang ke rumah-rumah ngambil sampel darah gitu, padahal mereka menyebarkan HIV. Aduh ya Allah, gini banget. Iya. Hoax di Indonesia ini yang memojokkan orang-orang ODIF dan orang ODA. Nah, itu Mas Bani, pemerintah sendiri sudah melakukan apa ya Mas Bani? Tadi kan Mas Bani sempat nyinggung tentang Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan gitu kan? Iya. Jadi pemerintah sendiri nih untuk orang ODIF dan orang ODA telah melakukan apa, dan mungkin kedepannya pemerintah harus ngapain gitu? Apa yang kurang nih pemerintah perhatiannya terhadap kondisi ODIF dan ODA di Indonesia? Kita nyebutnya ODIF aja Mas biar nggak bingung. Jadi, ODIF aja. Jadi sampai saat ini pemerintah cukup tanggap dengan kita di Indonesia Youth Coalition kan kita bermain di jalur advokasi kan. Jadi kita tuh setara lah dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan masukan kita dan lain-lain. Cuman kita ada sedikit tahun ini kita ada sedikit fokus pada permasalahan distribusi obat Mas. Jadi yang luar biasanya itu antiretroviral itu sekarang sudah bisa didapatkan di puskesmas. Kalau dulu tuh hanya bisa di rumah sakit besar. Sekarang udah bisa didapatkan puskesmas se-Indonesia. Dan itu biaya retribusinya hanya 5.000 sampai 15.000 kan. Kalau swasta mungkin sampai 40.000. Itu luar biasa menurut saya. Kementerian Kesehatan, pemerintah Indonesia sudah mau mendengarkan apa kata teman-teman gitu kan. Tapi ternyata ada permasalahan di situ, dana APBD dengan dana APBN itu berbeda. Gini maksudnya. Jadi maksudnya gini. Ketika NTT punya puskesmas dan puskesmas itu mengambil obat dari rumah sakit kan. Nah, rumah sakit ini mengambilkan dari Jakarta. Nah, dana transportasinya itu tidak masuk dalam anggaran. Sehingga kemarin Kemenkes ngomong IAC bisanya minta obat itu di Kemenkes tuh obat pada mau expire misalnya. Loh, kok pada expire sementara kita nanya di daerah-daerah mereka hampir kekurangan stok obat yang dekat expire kan. Ternyata mereka tidak punya dana untuk mengambil obat. Sementara APBN pun tidak mengalokasikan dana untuk mengirim obat. Jadi memang Indonesia itu kan geografisnya sangat luas ya. Iya. Itu masalah itu buat saya itu masalah baru tapi bermasalah. Betul, dan tapi tetap menurut saya itu adalah tanggung jawab pemerintah. Karena kita sendiri di IAC itu kan mengirimkan sekitar 2 juta kondom gitu ya ke 23 kabupaten kota. Itu biayanya itu lebih mahal dari harga kondom itu sendiri. Kalau penyuluhan sosialisasi tentang ODIF ini Mas? Menurut saya sudah cukup masif ya. Jadi anak-anak sekarang ya si Gen Z itu saya pikir mereka juga sudah banyak main di TikTok dan teman-teman yang ODIF itu sudah banyak yang mulai membuka diri meskipun cara mereka beda-beda, tapi penerimaan Gen Z sekarang tuh jauh lebih baik ya daripada dulu ya, sehingga mereka sudah melihat bahwa HIV itu tidak mematikan gitu, bukan hal yang luar biasa, apalagi karena kita belajar banyak dari COVID kan. Bahwa ketika COVID menerjang tuh HIV tuh nggak ada apa-apanya, selesai COVID datang semua orang di rumah kan. Iya. Jadi HIV sebenarnya nothing gitu. Udah perilaku hidup sehat juga sekarang kan. Betul. Satu lagi nih pertanyaan nih buat IAC, bukan satu lagi nih. Pertanyaan buat IAC nih, atau mungkin teman-teman Happy Humans yang lagi mendengarkan ini kan ada yang ODIF, ada yang ODA mungkin kan. Pesannya atau bukan pesannya, ada tips-tips atau ya pesan lah istilahnya ya. Iya. Ada Happy Humans yang mendengarkan ini, mungkin salah satu dari Happy Humans ada yang mendengarkan ini dan mereka orang dengan HIV. Gimana dari IAC? Iya,
Jadi kita nggak pernah tahu kapan kita pernah kena suatu penyakit, benar kan? Seperti itu gitu. Buat Happy Human, kita tidak berbicara tentang apakah saya HIV atau tidak, tapi ketika teman-teman melakukan hal beresiko, kan kita kadang karena kita sudah mengetahui informasi, kita jadi pengen tahu apa yang terjadi di tubuh kita kan. Misalnya nih, si A melakukan hubungan intim dengan pacarnya gitu, atau hubungan intim dengan orang lain yang dia mungkin tidak kenal atau kenal baru kenal, pasti tiba-tiba deg-degan gitu. Karena banyak kasusnya di grup kita itu, kita punya grup namanya Oda Berak Sehat. Mas, admin, Min, saya pengen cek nih karena saya tiba-tiba gatal-gatal, saya tiba-tiba lidahnya putih. Yang sebenarnya itu kelebayan aja gitu. Jadi mereka tapi ketakutan. Buat saya itu bagus ya karena mereka aware ya. Meskipun kadang terlalu berlebihan mereka ketakutannya. Nah, kita biasanya mengarahkan dia untuk melakukan tes HIV di puskesmas atau di klinik terdekat karena itu gratis. Dan sekalian saya promosi ya bahwa IAC punya namanya aplikasi Sobat Sehat. Jadi aplikasi Sobat Sehat itu, betul. Aplikasi Sobat Sehat itu misalnya Mas Wahyu ada di daerah Jakarta Pusat, tapi Mas Wahyu tidak merasa nyaman kalau melakukan tes di Jakarta Pusat, Mas Wahyu bisa mencari nearby atau misalnya ke daerah Bogor atau ke daerah Depok. Nanti di mana klinik atau rumah sakit HIV-nya. Nah, di situ bisa melakukan tes. Gitu sih. Sebenarnya kita buat aplikasi itu adalah untuk teman-teman yang merasa beresiko ya. Ini udah ada di Play Store sama App Store gitu, Mas? Sudah dan gratis, monggo. Nah, itu Happy Human, silahkan di-download. Kalau misalnya memerlukan, kalau untuk konsultasi juga bisa, Mas, itu? Iya, jadi di situ ada namanya satu pendamping dan petugas penjangkau. Jadi kalau pendamping itu namanya orang yang mendampingi orang dengan HIV, kalau penjangkau itu biasanya orang yang masih beresiko tuh mereka biasanya berbicara dengan penjangkau. Misalnya, kakak saya kemarin baru jajan, saya kena nggak nih? Nanti dia chatnya dengan penjangkau. Dan penjangkaunya ada di area tempat dia dimilih, gitu sih. Oh, jadi kan kalau itu tadi kan pesannya untuk yang terkena ODIF. Nah, bagi Happy Humans yang lainnya nih, yang mengetahui kondisi ODIF dan ODA di Indonesia, seperti yang dibilang sama Mas Bani tadi, kerap melekat dengan stigma-stigma negatif. Nah, apa pesannya bagi Happy Humans yang lainnya terhadap orang-orang ODIF dan ODA ini, Mas Bani? Oke. Saya ada 2 pesan sih. Satu, buat teman-teman yang pengen tahu apa itu HIV, tolong cari ke sumber yang jelas. Misalnya sumber yang jelas itu Kementerian Kesehatan. Jadi Google itu punya 7 miliar halaman dan hati-hati dengan ketika teman-teman mencari dan masuk ke linknya dan link yang salah, nanti teman-teman akan menjadi parno dan informasinya salah. Dan apabila teman-teman betul, tidak semua di Google itu benar. Jadi cari rujukan yang tepat. Dan untuk teman-teman yang kira-kira memiliki teman atau saudara atau keluarga yang sudah HIV, tenang aja, itu bukan the end of the world gitu. Pemerintah sudah punya pencegahannya, pengobatannya, dan perawatannya. Jadi cari saja klinik terdekat dan bisa ke IAC, kontak, atau nanti kita banyak grup Oda Berak Sehat dan lain-lain. Kita punya banyak grup untuk sharing-sharing. Mau apakah dia non Oda atau dia Oda, kita ada grup sharingnya. Misalnya mereka pengen informasi lebih banyak gitu. Dan yang pasti buat teman-teman yang Gen Z di Happy Human ini, hati-hati dengan perilaku beresiko gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sih. Mungkin bisa dijelaskan nih perilaku beresikonya seperti apa? Oke ya. Saya takutnya bahasanya tabu nih. Perilaku beresiko itu adalah melakukan hubungan seks tanpa pengaman, itu udah pasti. Terus hubungan seks tanpa pengaman, lalu seks bebas lah intinya ya. Tapi seks kan harus bebas, Mas. Kalau seks nggak bebas, iya juga. Nah, ini tuh jargon seks bebas itu aneh banget gitu, karena seks itu harus bebas. Iya, benar. Jadi maksudnya seks tanpa pengaman. Nah, itu berbahaya gitu, seks tanpa pengaman. Tapi yang paling pasti adalah tahu dulu edukasi seks. Seks itu apa? Itu penting. Sebelum kita ngomong seks tanpa pengaman, itu edukasi seks lebih baik gitu. Kapan kita lakukan seks, tanpa berbicara agama ya, kita berbicara lebih kesehatan dulu gitu. Ya. Terus apalagi dengan strangers gitu ya, Mas. Nah, apalagi dengan stranger, orang asing kan, yang mungkin dia punya kado atau nggak tahu penyakit-penyakit lainnya, terus dan jauhi narkoba, karena narkoba itu tidak akan pernah mendengar apapun meskipun dia dibilang jauhi narkoba tetap diam gitu. Itu hati-hati banget tuh, karena narkoba itu memang jalan menuju hal yang lebih buruk. Dan jangan lupa ketika transfusi atau ada perlakuan dari dokter untuk transfusi dan lain-lain, selalu pastikan
dari mana darah itu dan bagaimana hasil darah itu, karena setiap darah yang masuk ke PMI itu harus dites HIV dan hepatitis C dan semua penyakit lainnya. Nah, kita seharusnya melihat hal itu gitu, data itu. Nah, itu Happy Humans. Banyak sekali nih pesan-pesan dari Mas Bani kepada teman-teman yang ODIF mungkin, atau teman-teman Happy Humans yang di sekitarnya ada ODIF, atau teman-teman Happy Humans yang lainnya. Bagaimana kita bersikap, atau bagaimana kita mencegah ODIF dan HIV dan AIDS ini. Mungkin ada pesan lainnya Mas Bani, atau promosi IAC? Promosi IAC yang saya pastikan adalah IAC kan selalu berdampingan Kementerian Kesehatan. Kami selalu jujur ya, apabila pemerintah bekerja dengan baik, kita selalu ngomong bahwa itu kami akan memuji, tapi apabila pemerintah kurang kerja dengan baik, kita akan selalu berbicara bahwa ini kurang baik. Tapi yang paling pasti buat Happy Human ini, tolong nih ini teman-teman Mas Wahyu ini kan membawa dialog kita ke arah kesehatan. Nah, si teman-teman Happy Human harus paham bahwa saat ini teman-teman yang terinfeksi itu umurnya adalah di umur Gen Z ini ya, teman-teman Happy Human ini di umur 14 sampai 21. Jangan salah loh, kalau dulu mungkin di teman-teman narkoba yang umurnya mungkin 25, 35, terus ibu-ibu rumah tangga yang 40, 50, sekarang udah bergeser. Sekarang sudah mulai ke teman-teman yang umurnya di 14 sampai 21. Nah, ini kan berarti audiensnya Mas Wahyu lah, audiensnya podcast di sini gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwa bukan penyakit mengintai kita, bukan, tapi kita sebagai Happy Human, sebagai orang muda yang cerdas. Anda tidak perlu pintar, tapi cerdas saja untuk melihat situasi apabila hal-hal ini bakal merugikan kita, terutama menyangkut dengan penyakit, lebih baik jauhi saja sih. Ya, daripada mengobati kan lebih baik mencegah ya. Ya, benar sekali. Jadi terus perbanyaklah literasi tentang apa itu seks, bagaimana komunikasi seks, apa itu organ kita, itu tidak tabu kok. Iya benar. Zaman sekarang memang tentang sex education itu memang sangat penting, apalagi bagi Gen Z sekarang. Betul, karena kan kita ya zaman kita, buset, kayaknya gue tua banget ya. Zaman kita tuh kayaknya tabu berbicara penis dan vagina gitu. Tapi kalau saat ini kayaknya harus dibicarakan bahwa vagina adalah bla bla bla, penis adalah bla bla bla, kapan mereka harus bertemu dan bagaimana kerugiannya apabila tidak dalam waktu yang tepat, hal-hal kayak gitu loh. Dan itu saya kemarin di satu sekolah di Depok, mereka terbuka untuk berbicara bahwa tolong diajarkan teman-teman. Jadi saya membawa sesi tentang seks apa itu seks pada anak-anak kedua SMP gitu. Karena buat saya SMP, ya. Betul, kalau zaman saya kan pas kuliah ya diajarinya, ya udah kelewat dong. Jadi memang harus dari SD, SMP ya, itu yang kita desakkan. Kenapa enggak kurikulum itu sudah dibuat semenjak mereka kelas 6 SD ya, atau S1 SMP. Tapi bahasa mereka kan nanti kalau diajarin mereka pengen nyobain. Oh enggak bro, enggak kayak gitu bu. Keadaan di lapangan tidak seperti itu kok. Ketika kita kenalkan pada narkoba dengan cara yang benar, mereka tidak akan mau menjadi mencoba kok. Ini kan masalah bagaimana cara menyampaikan kan. Iya benar sekali. Cara menyampaikan itu sangat penting. Betul, apalagi IAC itu audiensnya juga. Nah, audiens. Nah, saya udah sering ke 5 sekolah di Jakarta di ini. Mereka sangat pintar loh sekarang. Narkoba tuh ini, vagina tuh ini. Mereka udah sangat terbuka. Tapi ketika saya tanya, lu dapat informasinya dari guru kah? Bukan dari TikTok, bukan dari Instagram. Nah, jangan. Untung mereka dapat yang benar. Coba kalau dapat yang salah, kan berabe. Iya benar. Iya, tapi anak sekarang buat saya jauh lebih mereka kan sangat terbuka, lebih pengen kritis. Tahu. Betul. Ya. Lebih kritis sampai kalau kita salah ngomong keriting aja pokoknya. Saya pikir ya itulah pesan-pesan saya, teman-teman itu perbanyak literasi ya, karena tanpa literasi Happy Human tuh akan menjadi nobody gitu. Literasi perbanyak karena kita tidak akan tahu, mungkin nanti saudara kita akan terkena masalah ini, keluarga kita atau tetangga kita, dan kita akan bisa menolong mereka kan, daripada nantinya kita malah menjadi pelaku diskriminasi kan. Gitu sih. Terima kasih Mas Bani. Nah, Happy Humans, dari penjelasan Mas Bani tadi kan stigma-stigma tentang teman-teman kita yang ODIF, yang ODA itu sangat negatif, atau mungkin mereka
bisa jadi dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi bagi kita yang sudah mendengarkan podcast ini, mari kita support mereka, mari kita rangkul, dan jangan dijauhi ya Happy Humans. Betul ya Mas Bani ya? Betul. Nah, bagi Happy Humans yang lainnya, mulai sekarang berperilaku hidup sehat. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati setelah terkena. Seperti itu. Setuju banget. Mungkin dari pemerintah mungkin yang mendengarkan ini tadi sudah ada disampaikan pesan-pesannya dan apa yang harus dilakukan oleh Mas Bani tadi sudah disampaikan kepada pemerintah. Nah, itu besar harapan kami teman-teman yang ODIF dan ODA pada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi tentang penanggulangan ODIF dan ODA ini. Tuh, terutama itu Mas, sosialisasinya sosialisasi. Mungkin pemerintah bisa menggunakan TikTok sebagai medianya kan, jangan melulu dari PPT gitu. PPT itu kan membosankan ya. Iya, TikTok, dari IG seperti itu. Iya, karena mereka hidup sekarang begitu gitu kan. Live IG, Twitter, Betul. Harus lebih aktif lah pemerintah tuh melihat ini, merespon ini semua, jangan tiba-tiba menjadi meledak kayak dulu lagi. Baik, terima kasih Mas Bani atas informasi-informasinya, atas ilmu yang kita dapat. Happy Human semuanya mungkin sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, pengetahuan yang sangat bermanfaat tentang ODIF, HIV, AIDS, dan ODA ini dari Mas Bani. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Bani telah menyempatkan datang ke podcast Ruang Tanggap Rasa. Nah, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan Happy Humans juga bisa mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa di link yang nanti akan kami lampirkan. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas_HAM, dan di YouTube Komnas HAM Channel. Dan live chat juga tersedia di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih Happy Human, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.